Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Hari ini kita akan masuk pelajaran yang kedua, yakni Al-Haflah Bidzikra Maulidir Rasul. Namun sebelum itu, marilah kita mulai dulu pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka pelajaran bahasa Arab halaman 26, yakni Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua dengan tema Al-Hafl Bidzikra Maulidir Rasul, peringatan Maulid Rasul, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas subtema 1, yakni menterjemah qiraah. Ya, qiraah bacaan Siratun Nabi. Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qad wulida fi yaumil isnain fi amil fil as-sani asyara min syahri Rabiul Awal. Sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin pada tahun Gajah tanggal 12 Rabiul Awal. Ismu abuhu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Wa ummuhu Aminah binta Wahab. Dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Wa tuwfiya abuhu wa kana ibnu syahraini wa huwa fi batni ummihi. Ayahnya Nabi Muhammad wafat ketika beliau berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Summa tuwfiyat ummuhu wa kana umruhu 6 sinina. Kemudian ibunya wafat ketika umurnya 6 tahun. Farabbahu jadduhu Abdul Muthalib. Maka kemudian kakeknya Abdul Muthalib yang mengasuhnya. Arti paragraf kedua ini, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya wafat ketika beliau berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Kemudian ibunya wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Kemudian kakeknya yakni Abdul Muthalib yang merawatnya. Walamma tufiya jadduhu Abdul Muthalib rabbahu ammuhu Abu Thalib wa kana umruhu samana sinina. Dan ketika kakeknya yakni Abdul Muthalib wafat, maka pamannya yang bernama Abdul Muthalib yang merawatnya. Saat itu usianya 8 tahun. Paragraf ketiga. Inda Shighar amila Muhammad fi ri'ayatil ghanam. Ketika kecil, Nabi Muhammad bekerja di peternakan kambing. Tsumma dhahaba ila Syam ma'a ammi Abi Thalib litijarah. Kemudian beliau pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib untuk berdagang.
Summa tazawwaja Khadijah ba'da dzalik. Kemudian setelah itu menikahi Khadijah. Wa kana umruhu 25 sana wa umruha 40 sana. Umurnya Muhammad ketika menikah 25 tahun dan usia Khadijah adalah 40 tahun. Terjemah paragraf 3. Ketika masih kecil, Muhammad bekerja di peternakan kambing, jadi menggembala kambing. Kemudian pergi ke Syam bersamanya Abu Thalib untuk berdagang. Kemudian beliau menikahi Khadijah setelah itu. Saat menikah, usia beliau 25 tahun dan usia Khadijah 40 tahun. Lanjut paragraf keempat. Walamma kana umru 40 sana ba'athallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Ketika usianya 40 tahun, Allah mengutus Muhammad menjadi nabi dan rasul. Thumma tuwfiya ammuhu Abu Thalib alladhi kana yahmihi min 'ada Quraisy. Wa kana umruhu 50 sana. Kemudian pamannya Abu Thalib wafat, yang mana dimakamkan di pemakaman Quraisy. Saat itu usianya Muhammad 50 tahun. Summa tuwfiyat min ba'dihi zaujatuhu Khadijah. Kemudian setelah pamannya wafat, istrinya Khadijah juga wafat. Wa hiya awwalu man amana billah wa rasulih wa awwalu imra'atin shadaqat nubuwwatah. Beliau, Siti Khadijah, adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan wanita yang pertama kali membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Terjemahan secara lengkap paragraf keempat. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Allah mengutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian pamannya Abu Thalib wafat dan dimakamkan di pemakaman Bani Quraisy ketika umurnya Nabi Muhammad 50 tahun. Setelah pamannya wafat, istrinya yakni Siti Khadijah pun wafat. Beliau, Siti Khadijah, adalah wanita yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan wanita yang pertama kali membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Paragraf terakhir. Wa ba'da dzalik hajar Rasul ma ashabi ila Thaif. Setelah itu Rasulullah hijrah bersama sahabat-sahabatnya ke Thaif. Summa asrallahu bi rasuli lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Allah menjalankan Rasulnya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa ilas samawati fil mi'raj, dan menjalankan dari Masjidil Aqsa ke langit. Tsumma jara Rasul wa ashabuhu min Makkah ilal Madinah. Kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad hijrah bersama sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Wa kana hijratuhu bisalis wa hamsina min umri. Dan hijrahnya Rasul pada saat beliau berusia 53 tahun. Wafatuhu min sani asyara min syahri Rabiul Awal min sanatil hadiyata asyara lil hijrah. Wa kana umruhu salasa wa sittuna sana.
Beliau Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah. Dan usianya pada saat wafat adalah 63 tahun. Terjemahan lengkap paragraf keempat adalah setelah wafatnya paman dan istrinya Nabi Muhammad, beliau Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya hijrah ke Taif. Di Taif ini beliau mendapat penolakan dan kembali ke Mekah. Kemudian beliau Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Isra adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit Sidratil Muntaha. Setelah peristiwa Isra Mi'raj tersebut, kemudian Rasulullah dan sahabat-sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada saat usia beliau 53 tahun. Dan Rasulullah wafat pada tanggal yang sama dengan kelahiran, ini tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Umurnya pada saat umur beliau 63 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Mudah-mudahan dapat kalian cerna dan pahami patah berkata dari terjemahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.